warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ismunu Arif dari Forum News Network. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akhirnya menganulir usulan dari Lembaga Dakwah NU ke pemerintah untuk melarang gerakan Wahabi. Rilis dari LDNU itu kontraproduktif dan tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU, khususnya kepada Rois Am dan Ketua Umum. Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan. Itu penjelasan dari Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU. Saifullah Yusuf mengatakan PBNU itu langsung mengeluarkan instruksi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Sekjen Saifullah sendiri ya. Dan instruksi itu meminta untuk tidak memberikan pernyataan yang bersifat strategis, lebih-lebih urusan agama sebelum mendapatkan persetujuan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Seluruh hasil permusyawaratan yang dikeluarkan oleh lembaga, badan khusus maupun badan otonom harus dilaporkan kepada PBNU, dalam hal ini Rois Am dan Ketua Umum PBNU untuk mendapatkan persetujuan. Itu tegas dari Saifullah Yusuf. Bagaimana dengan permintaan tadi, usulan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama tadi? Menurut Saifullah Yusuf, pernyataan lembaga yang belum mendapat persetujuan dari PBNU maka perlu diabaikan karena bukan keputusan resmi perkumpulan. Jadi dengan pernyataan ini selesai ya, harusnya tidak ada lagi kontroversi karena itu dianggap tidak ada usulan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama itu. Keputusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan oleh Saifullah Yusuf tadi sementara ini tentu saja diharapkan bisa meredakan ketegangan yang muncul akibat siaran pers yang disampaikan oleh Lembaga Dakwah NU itu. Sebelumnya Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham Wahabi. Selain itu, Lembaga Dakwah NU juga meminta agar gelaran event Hijrah Fest dan Hijab Fest itu dilarang. Rekomendasi itu mereka disampaikan dalam rapat kerja nasional atau Rakernas ke-9 LDPBNU pada tanggal 25 sampai 27 Oktober 2022 yang mereka laksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rakernas itu menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poinnya tadi, rekomendasinya adalah meminta pemerintah, mengusulkan pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi. Dan Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kementerian Agama untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online maupun media sosial, artinya dalam bentuk tulisan, audio maupun visual. Pernyataan inilah yang kemudian mengundang pro kontra, itu tidak hanya di kalangan tokoh-tokoh Islam ya, tapi juga di kalangan internal NU sendiri. Banyak di kalangan internal NU juga yang menyayangkan rekomendasi dari Lembaga Dakwah PBNU tadi. Sebelum rekomendasi tersebut muncul, itu kan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Timur memprotes keras penyelenggaraan Surabaya Islamic Festival yang digelar oleh Hijrah Fest. Ini dilaksanakan di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 14 sampai 16 Oktober 2022. Pada waktu itu, Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Ahmad Muzaki, mengatakan penolakan itu lantaran penyelenggara karena mencatut logo dari NU tanpa izin. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur memprotes keras dan mendesak pihak penyelenggara untuk meminta maaf 1 kali 24 jam atas pencatutan logo NU dalam penyelenggaraan acara Hijrah Fest di Jatim Expo tersebut. Itu kata Muzaki. Itu dalam rilisnya pada tanggal 13 Oktober kemarin ya. Dan bukan hanya itu, Muzaki juga menyebutkan bahwa penolakan itu mereka lakukan karena acara Hijrah Fest ini digelar oleh beberapa orang yang diduga merupakan bagian kelompok terlarang dan berseberangan dengan ideologi negara. Wah, ini serem juga ya kok sampai bawa-bawa soal ada kelompok yang mendiskreditkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila ya. Karena kalau saya buka-buka di akun media sosialnya ini, Hijrah Fest ini kelihatannya ini acara kegiatan yang banyak dilakukan oleh para artis-artis yang belakangan ini dikenal sebagai artis hijrah ya. Sebutlah nama seperti
Arie Untung misalnya, terus ada beberapa nama lagi yang saya memang tidak hafal satu persatu, tapi banyak sekali ini artis-artis yang tadinya ya mungkin jauh dari agama gitu, sekarang kemudian menjadi santri, artis yang santri yang kemudian disebut sebagai mereka sebagai anak-anak yang hijrah gitu ya. Dan kalau saya lihat ini kegiatannya ini positif-positif saja, dan ulama-ulama yang dilibatkan juga atau ulama-ulama yang kita kenal seperti Ustadz Hadi Hidayat, kemudian juga Ustadz Abdul Somad, ada juga Bahtiar Nasir dan sebagainya. Jadi saya memang agak terkejut juga mengapa kemudian sampai Hijrah Fest ini juga minta dilarang gitu ya. Nah akhirnya karena adanya penolakan yang sangat keras, ini acara yang tadi itu diinisiasi oleh sejumlah artis hijrah, dan kemudian oh ya saya lupa menyebut ada tokoh mualaf center yang saya kira menjadi salah satu tulang punggungnya, yakni Stephen Indra Wibowo, itu akhirnya dibatalkan. Padahal panitia itu mengklaim bahwa kegiatan tersebut sudah mendapat sambutan yang sangat antusias dari warga Surabaya, terutama komunitas muslimnya ya. Tiket yang mereka jual juga sudah sold out 100%. Tapi karena penolakan tadi itu, penolakan dari NU Jawa Timur, dan katanya juga MUI Jawa Timur yang logonya dicatut itu, kemudian acara itu dibatalkan. Dan saya membaca akhirnya makanan-makanan yang sudah tersedia dan sebagainya itu diborong oleh Ko Stephen atau Stephen Indra Wibowo tadi, dan dibagi-bagikan gratis begitu saja. Dan yang cukup menyedihkan itu kan kemudian Stephen Indra Wibowo ini, Ko Stephen ini juga meninggal dunia di Surabaya di tanggal 15 Oktober itu. Ya, kalau waktu itu gelaran Hijrah Fest jadi dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16, berarti kan ini kira-kira Ko Stephen ini akan meninggal dunia juga di tengah gelaran Hijrah Fest itu. Nah, sekarang kita bicara soal Wahabi ini ya. Banyak sekali yang sering mendengar, saya kira bahkan juga menyebut-nyebut nama Wahabi. Tapi saya kira banyak juga yang nggak paham sebenarnya apa itu Wahabi gitu. Tapi pokoknya kemudian kalau mereka mendengar Wahabi itu pasti gerakan radikal gitu, ISIS gitu ya. Nah, tetapi apa sih sesungguhnya Wahabi itu dan mengapa dia harus dilarang dan dimusuhi? Nah, ini ada penjelasan dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahrul Razi, yang dia menyatakan begini, yang dimaksud itu yang diusulkan dilarang adalah paham salafi takfiri. Nah, apalagi nih ya, ini takfiri ini yang mengkafir-kafirkan sesama muslim karena beda pendapat keagamaan, sebagaimana yang diyakini oleh penganut aliran garis keras ISIS. Nah, memang tidak semua Wahabi takfiri, hanya sebagian saja, itu kata Ahmad Fahrul Razi yang saya ini kutip dari Detik. Dia memberikan contoh paham Wahabi takfiri itu, paham yang mengkafir-kafirkan orang lain itu adalah paham yang intoleran. Misalnya yang mengharamkan tradisi seperti ziarah kubur, padahal menurutnya masyarakat diimbau untuk saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan. Menyimak penjelasan Ahmad Fahrul Razi tadi, pasti banyak yang makin bingung ya. Apa pula itu salafi takfiri? Apa hubungannya dengan Wahabi takfiri ini? Kalau takfiri tadi pasti udah mulai paham ya, seperti yang disebutkan tadi adalah dari kata takfir, takfir itu mengkafir-kafirkan orang lain. Jadi bukan hanya kepada orang di luar Islam, tapi terutama ini kepada sesama umat Islam. Sementara kalau salafi, nah ini saya mungkin mudahnya saya merujuk penjelasan dari ini Ustadz Abdul Somad ini pernah itu dia menyatakan bahwa sebenarnya ini nama lain dari Wahabi lah, karena nama Wahabi ini jadi buruk, jadi sekarang kemudian jadi namanya diubah menjadi Salafi. Saya kira penjelasan ini mungkin terkesan simplistis atau untuk memudahkan orang memahaminya ini, walaupun tidak sepenuhnya ya menurut saya walaupun simplistis tapi tidak sepenuhnya salah ya. Karena Salafi itu sama dengan Wahabi itu juga adalah gerakan pemurnian Islam kembali ya. Salaf itu seperti awal mula ketika Islam diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Ya ini kira-kira pahamnya adalah kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Dah tanpa penambahan atau tanpa pengurangan. Pokoknya seperti itulah, seperti mereka orang-orang yang orang dahulu itu mempraktekkan agama seperti diajarkan oleh Rasul. Nah, istilah ini sebenarnya mengacu pada pemikiran, kalau saya buka-buka lagi, ini pemikirannya Ibnu Taimiyah ini ya, seorang intelektual Islam yang hidup itu pada abad ke-8 Hijriah. Ini pemikirannya banyak mempengaruhi gerakan-gerakan Islam saat ini. Karena Ibnu Taimiyah ini dianggap juga sebagai salah satu mutiara dari pemikir Islam gitu ya. Nah, sementara Wahabi ini mengacu pada nama pendiri gerakan ini, yakni Muhammad bin Abdul Wahab.
Ini seorang ulama, sahabat, ya boleh dibilang apa ya, semacam penasihat spiritual dari pendiri kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Saud. Sebagai tokoh gerakan pemurnian Islam, Muhammad bin Abdul Wahab juga terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran dari Ibnu dan bukan hanya terinspirasi, juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadilah paham Wahabi itu sekarang ini menjadi pegangan, bukan sekarang ini, saya kira nggak tepat kalau sekarang ini, karena sekarang udah berubah. Sejak kerajaan Arab Saudi itu berdiri, kemudian paham Wahabi ini menjadi semacam apa ya, semacam dalam tanda petik, bukan tanda petik, tapi menjadi paham atau pegangan kerajaan Islam, kerajaan Arab Saudi maksud saya. Namun yang harus ada bedakan gini, apakah ini mazhab sendiri? Bukan, karena Arab Saudi itu dia secara resmi mazhabnya adalah Hambali. Jadi dia termasuk juga Muslim Sunni, ya Sunni, ahli Sunnah wal Jamaah juga. Kan kita mengenal 4 mazhab ya di Indonesia, kita mengenal kita menganut Syafi'i ya. Ciri-ciri yang sangat yang sangat menonjol dari Wahabi itu adalah mereka itu sangat keras dalam menentang praktek-praktek keagamaan yang mereka sering sebut sebagai tahayul, bid'ah, dan juga khurafat. Ini bahkan sangat sangat ekstrim kan. Anda tahu misalnya soal bagaimana makam Nabi yang dijaga ketat dan orang tidak boleh terlampau terlampau berlebihan gitu di hadapan makam Nabi, dan juga makam-makam para keluarga sahabat itu juga tidak boleh dibangun semacam, kalau di Indonesia gitu dibangun semacam apa ya ini buat tulisan yang megah mewah, itu enggak, ini benar-benar dilarang kalau di Arab Saudi. Nah, soal inilah yang sering dipersoalkan oleh kalangan NU, karena mereka ini katanya sering menyebut ada praktek-praktek agama orang lain sebagai bid'ah, tahayul maupun khurafat tadi. Nah, sikap PBNU yang menganulir usulan lembaga dakwah NU ini saya kira menunjukkan bahwa PBNU yang sekarang ini dipimpin oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf menggunakan pendekatan yang berbeda dengan PBNU yang sebelumnya dipimpin oleh Kiai Said Agil Siraj dalam isu Wahabi. Kalau Anda menyimak berbagai ceramah-ceramahnya pada masa PBNU dipimpin oleh Said Agil Siraj itu, mereka itu dengan tegas menganggap bahwa Wahabi itu adalah pintu masuk gerakan radikal dan terorisme. Karena itu mereka harus dilarang. Pemerintah Indonesia sendiri selama ini tampaknya juga sangat hati-hati ya menangani isu ini, mengingat bagaimanapun Wahabi itu adalah aliran atau pemikiran keagamaan yang secara resmi diakui dan dipraktekkan oleh kerajaan Arab Saudi. Ini bisa jadi masalah ya, karena bagaimanapun juga Indonesia satu negara sahabat dengan Arab Saudi, yang kedua kita banyak sekali kepentingan dengan Arab Saudi, terutama berkaitan dengan pelaksanaan haji dan umroh gitu. Namun belakangan ini setelah putra mahkota Muhammad bin Salman itu mulai berkuasa dan dia melakukan berbagai proses modernisasi, itu dia melakukan perubahan-perubahan bukan hanya dalam praktek keagamaan tapi juga dalam berbagai kehidupan bernegara mereka. Itu gerakan Wahabi itu secara perlahan-lahan mulai dipikirkan, dan dalam sebuah kesempatan kepada seorang wartawan, Muhammad bin Salman menegaskan bahwa mereka itu bukan Wahabisme, tetapi mereka itu menganut mazhab Hambali. Ya, jadi ini tentu saja tidak salah pernyataan dari Muhammad bin Salman, tapi kita bisa menangkap pesan bahwa dia mulai secara perlahan-lahan mulai meminggirkan gerakan Wahabisme ini dari kerajaan Arab Saudi. Saya Rusbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.